Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, seperti biasa kita akan berbagi tentang ilmu hikmah, tentang bagaimana cara mengamalkan ilmu hikmah, bahkan apa sih hal-hal yang bisa menggagalkan ilmu hikmah. Artinya gini, ketika belajar sudah mulai mengamalkan, namun tidak bisa dirasakan hasilnya, tidak bisa dirasakan khasiatnya. Itu kenapa? Nah, di dalam channel ini insya Allah akan terus membahas dan juga mengijazahkan sebuah keilmuan seperti itu ya. Namun perlu diketahui seperti apa yang sudah saya pernah sampaikan, bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu kesadaran, saudaraku. Jadi di dalam mengamalkan ilmu hikmah harus penuh keyakinan ya. Dan juga ilmu hikmah ini tidak bisa untuk kesombongan. Makanya walaupun ilmu hikmah itu disampaikan atau dijajahkan secara umum ya, ketika ada orang yang khawatir nanti takutnya diamalkan oleh anak-anak kecil, itu tidak, saudaraku, karena ilmu hikmah itu tidak seperti itu ya. Bahkan ilmu hikmah biasanya yang insya Allah orang itu bisa sukses itu kiranya ya kalau yang sudah 20-an ke atas seperti itu ya. Itu pun tetap ada hal-hal yang berlaku ya. Misalnya contohnya, ketika mengamalkan suatu ilmu hikmah itu tidak boleh sombong, satu, tidak boleh menyakiti gurunya. Itu jelas. Sekali mengamalkan ilmu hikmah kok sombong dan suka menjelek-jelekin ataupun menantang gurunya, maka ilmu hikmah itu tidak berlaku. Nah, itulah bagusnya ilmu hikmah, berbeda dengan ilmu hitam. Ilmu hitam semakin membuat kerusakan, semakin bertambah energinya. Namun ilmu hitam sebesar apapun tetap akan kalah dengan yang namanya ilmu putih, seperti itu ya, saudaraku. Dan juga ilmu hitam dan ilmu merah hampir sekelas ya. Ini ilmu merah masalahnya. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi yang mungkin sudah pernah saya bagikan juga. Namun amalan-amalan yang sudah pernah saya bagikan itu akan saya bagikan ulang ya. Saya akan bagikan ulang. Karena apa? Karena biasanya video yang sudah di bawah itu sulit dicari, ya kan? Dan biasanya tidak direkomendasi oleh YouTube. Jadi ya pokoknya sudah hilang kayak gitu loh. Nah, maka walaupun mungkin saudaraku sebagian ada yang sudah pernah, oh ini kayaknya sudah pernah disampaikan, ini sudah pernah diijazahkan. Nah, namun barangkali ada yang baru menonton atau baru hadir ya, maka saya sampaikan lagi seperti itu ya, saudaraku. Ya, karena ya intinya kalau video-video yang lama itu akan tenggelam maksudnya itu tertumpuk oleh video-video lain. Dan kalau sudah lama biasanya tidak direkomendasi oleh YouTube, jadi itu tidak muncul di beranda seperti itu. Nah, maka saya akan mengulang-ulang. Jadi yang dulu juga sudah pernah saya ijazahkan akan saya ijazahkan kembali seperti itu. Terus nanti kalau sudah lama lagi saya ulangi lagi seperti itu. Jadi ya yang sudah bisa, yang sudah pernah mengamalkan atau sudah pernah mendengarkan, yaitu udah nggak usah di anu lagi, panjenengan yang lama-lama itu ya tinggal mencari yang baru. Tapi kalau yang saudaraku yang baru hadir, yang baru ikut gabung di channel saya, nah maka ini akan bermanfaat karena kan sudah tidak bisa melihat video yang lama. Karena ketika ada orang yang bertanya, karena saya merasa sudah
pernah mengijazahkan, maka saya sampaikan sudah pernah mengijazahkan, cari aja di scroll saja, katanya tidak ketemu saudaraku. Jadi tetap saya ulang-ulang saja, itu kesimpulan saya seperti itu ya saudaraku ya. Oke, idza ahamakum amrun faqra'u al-basmalah tatasna asara bi adati hurufiha. Ya. Idza ahamakum amrun faqra'u al-basmalah tatasna asarati bi adati hurufiha li anna sirrul Qur'an fil Fatihah wa sirrul Fatihah fil basmalah wa sirrul basmalah fil ba. Ketika kalian punya keinginan yang besar, punya hajat, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali satu majelis. Ya. Sesuai hitungan hurufnya. Huruf basmalah itu ada 19. Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim 19 kali dan di dalam hati meminta kepada Allah agar hajat-hajatnya dikabulkan. Ya. Hajat apapun, yang penting hajatnya adalah tidak melanggar syariat, tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan ya. Atau kalau makruh sih masih boleh ya, intinya tidak diharamkan. Nah maka silahkan kalian amalkan Bismillahirrahmanirrahim 19 kali dalam satu majelis. Artinya di sini boleh dibaca siang hari, boleh dibaca malam hari, boleh dibaca waktu maghrib dan lain sebagainya. Pokoknya baca saja 19 kali dalam satu majelis, satu dudukan seperti itu ya. Kira-kira sudah paham ya saudaraku, dan nanti hizib basmalahnya akan saya sampaikan di kemudian hari. Ini baru amalan yang simple ya. Nanti ada cara menghidupkan Bismillahirrahmanirrahim sesuai apa yang sudah pernah saya rasakan saja seperti itu ya. Karena gini, kalau kita berbicara dari khasiat-khasiat yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, itu sebagai motivasi buat kita agar kita semuanya itu semangat di dalam amalkan. Namun yang sudah saya rasakan saja itu nanti yang saya sampaikan. Apa saja yang sudah saya rasakan ketika mengamalkan hizib basmalah. Kalau ini baru mengamalkan basmalahnya dengan 19 kali ya. Nanti kan ada lanjutannya seperti itu saudaraku. Jadi ikuti terus channel saya ini dan jangan lupa kembangkan ya. Bantu kembangkan channel ini dengan cara share ya ke orang-orang. Jangan lupa subscribe. Ya. Share ke orang-orang atau paling tidak di-share di media sosial yang kalian punya, WA, IG, Facebook dan lain sebagainya. Karena ilmu hikmah ini menurut saya sangat bermanfaat saudaraku. Jadi ketika kalian pernah mendengar ada orang yang mengatakan buat apa amalan-amalan seperti itu dan lain sebagainya, bahkan terkadang dimusyrik-musyrikan, jangankan hal seperti ini saudaraku, yang sebetulnya itu sudah biasa diamalkan, sudah biasa dikerjakan oleh orang muslim, itu pun ada yang memusyrik-musyrikan, ada yang mensirik-sirikan. Jadi kalau hal itu ya silahkan kalian, kalau orang pintar kan tentu saja orang pintar itu kan orang yang bukan bisa segala-galanya, namun orang yang bisa menyikapi segala-galanya dengan penuh bijaksana seperti itu. Jadi tidak usah terpancing dengan orang yang bercerita apapun yang akhirnya malah mengedonkan keyakinan kamu sehingga kamu keyakinannya lemah. Ya, orang kalau keyakinannya lemah itu mau berdoa apapun itu sulit terjadi saudaraku. Padahal terkadang tanpa berdoa pun kalau hatinya yakin, pikirannya itu sugestinya adalah intinya ya. Memang kita belief system ya. Yang namanya ilmu hikmah itu tidak lepas dari yang namanya belief system ya. Iya, karena kan ketika kita berhubungan dengan Allah itu tidak lepas dengan yang namanya keyakinan, dengan yang namanya pikiran, ya kan? Seperti itu. Jadi tidak pernah lepas dari itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, itu bukan ilmu, itu kan hanya karena belief system itu." Ya memang ilmu hikmah seperti itu, saudaraku. Jadi kembali lagi saudaraku, silahkan bagi saudaraku yang mau amalkan Bismillahirrahmanirrahim 19 kali ya.
insya Allah hajat dikabulkan ya. Hajat itu maksudnya gini saudaraku, panjenengan kok banyak hutang, minta kepada Allah agar segera bisa melunasi hutangnya. Nanti Allah akan menggerakkan panjenengan dan juga menggerakkan sesuatu atau orang lain, yang akhirnya orang lain yang digerakkan oleh Allah itu akan memberi jalan kepada panjenengan, misalnya menawarkan kerja atau menawarkan jasa dan lain sebagainya, seperti itu. Itulah ya. Jadi yang penting yakin saja, ikuti apa keterangan-keterangannya. Jadi jangan hanya kepengen amalannya saja, ini saya mau amalkan ini, nanti kalau ada video yang sebetulnya harus dipahami, yang harus didengarkan malah tidak didengarkan, sehingga ya kacau di dalam mengamalkannya, kacau ya, bahkan nanti bisa membahayakan kalau itu energinya besar saudaraku ya. Jadi silahkan diamalkan untuk Bismillahirrahmanirrahim ini ya, dan besok insya Allah akan masih tema yang sama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, namun cara dan juga pengamalannya yang berbeda. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.